Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi dalam kitabnya Sahih Muslim. Dan kita telah menyelesaikan bab yang ke-8 dan kita masuk pada hari ini bab yang ke-9 dari Kitabul Iman, kitab yang pertama dalam Sahih Muslim. Bab yang ke-9, babu ad-dalili ala sihhati islami man hadarahu al-mautu ma lam yashra' fi an-naz'i wa huwa al-ghargharatu wa naskhi jawaz al-istighfar lil musyrikeen wa ad-dalil ala anna man mata ala ash-shirki fahuwa min ashabil jahim wa la yunqidhuhu min dhalika syai'un minal wasail. Bab yang ke-9, babu ad-dalil ala sihhati islami man hadarahu al-maut. Bab keterangan tentang sahihnya keislaman seorang yang menghadapi kematian. Hadaratul maut atau hadaratul wafah, artinya orang yang tidak lama lagi akan meninggal. Ya. Jika ditawarkan kepadanya Islam lalu dia mengucapkan kalimat syahadah itu, maka dia sah, keislamannya sah. Terbukti apa? Dari hadis yang akan datang nanti, bagaimana Nabi menawarkan kepada Abu Talib yang sakit keras, sakit yang berujung dengan kematian, ditawarkan Islam ya kepadanya, namun dia menolak ya. Malam, tapi ada syaratnya bahwa seorang yang diterima keislamannya meskipun menjelang kematiannya, syaratnya adalah malam yashra' fin naz'i, selama dia belum dalam keadaan sekarat. An-naz'u naz'ur ruh, ketika mulai dicabutnya ruh dari jasad seorang yang sakit tadi ya. Wa huwal gargarah, yaitu suara gargarah yang ada pada tenggorokan seorang yang dicabut ruhnya. Nasallallahu husnal khatimah. Jadi itu tanda-tandanya seperti mulai dinginnya kaki, mulai dari arah kaki sampai ke atas ya, kemudian terdengar suara gitu, gargarah. Ketika seorang mengucapkan kalimat syahadah dalam keadaan seperti itu, maka tidak diterima lagi, karena Rasulullah bersabda, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Allah menerima taubat seseorang termasuk keislaman, karena keislaman, ucapan kalimat syahadah bagi orang yang belum Islam sebelumnya adalah taubatnya kepada Islam. Tidak diterima dengan nas hadis tersebut ya, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Jika sudah dalam keadaan gargarah, Allah tidak menerima taubat seorang hamba. Allah menerima taubat seorang hamba selama belum gargarah, meskipun sudah dalam keadaan menuju kematian ya. Itu maksudnya di sini ya. Juga wa naskhi babi naskhi jawazil istighfar, bahwa pembatalan, penghapusan bolehnya mendoakan ampunan kepada orang-orang musyrik ya, bolehnya memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik. Ini sudah dihapus hukumnya ya, dengan dasar ketika Nabi dalam riwayatnya mengatakan, la astaghfiranna lak, aku akan mintakan ampunan bagimu wahai pamanku Abu Talib,
malam unha, selama saya belum dilarang. Tapi kemudian turun ayat dalam surah Al-Qasas, ya, juga dalam surah At-Taubah ayat 113 tentang tidak bolehnya. Wadalili ataf kepada dalil. Wadalili ala anna man mata, juga dalil bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan syirik, maka dia dari penghuni neraka, tidak menyelamatkan ia darinya, la yunqidhuhu min dzalik, min adzabil jahim, tidak akan menyelamatkan dia dari azab neraka jahanam, na'udzubillahi min dzalik, syai'um minal wasail, dari bentuk wasilah apapun, dari bentuk wasilah apapun, selama dia mati dalam keadaan kufur. Jelas ya? Tidak akan menyelamatkan dia kekerabatan, ya, tidak akan menyelamatkan dia jasa yang besar bagi Islam dan kaum muslimin sekalipun. Abu Thalib, siapa yang meragukan jasanya bagi Islam dan kaum muslimin? Paham ya? Dia mencurahkan segenap hartanya untuk membantu Islam. Dia membela bahkan dengan jiwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia meninggal dalam kekafiran. Maka dia yang dimaksud oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang paling ringan azabnya di neraka. Dipakaikan baginya sendal dari api, menggelegak, mendidih otaknya. Nasallahu salamah. Paham ya? Berarti dia tidak dikeluarkan dari neraka, tetap di neraka. Hanya ia mendapatkan keringanan dari Allah sebagai sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam atas bantuannya, disebut syafaat Nabi kepadanya atas bantuannya kepada Islam dan jasa-jasanya. Tapi tidak bisa mengeluarkan dari neraka. La yunqidhuhu min dzalika syai'un, tidak menyelamatkan dia, tidak kekerabatannya, tidak jasanya. Ya, jika Abu Thalib seperti itu, apalagi orang yang selain Abu Thalib dalam hal jasa. Tidak ada yang sebesar Abu Thalib jasanya bagi Islam di awal-awal dakwah Rasulullah. Jika kerabat Nabi Abu Thalib, pamannya sendiri, saudara ayahnya, tidak bisa Nabi berikan manfaat kepadanya sedikit pun, apalagi yang tidak ada apa-apanya. Bukan juga sepupunya Nabi, bukan juga kerabatnya Nabi, bukan juga, ya, apalagi, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita senantiasa di atas tauhid, ya. Nas'allahu husnal khatimah. Qala Imam Muslim rahimahullah taala, wa haddatsani Harmalah bin Yahya at-Tujaybi qala akhbarana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Yunus ibn Shihab, ya Yunus an ibn Shihab annahu qala akhbarani Sa'id bin al-Musayyib an abihi qala lamma hadarat Aba Talib al-wafatu, lamma hadarat Aba Talib al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada indahu Aba Jahlin. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Harmalah bin Yahya at-Tujaybi. Sudah disebutkan bahwa Harmalah ini Al-Misri, orang dari Mesir, dia adalah murid dari Imam Syafi'i. Harmalah bin Yahya, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Qala akhbarana Abdullah bin Wahb, Abdullah bin Wahb juga Misri, ya. Qala akhbarani Yunus ibn Yazid al-Ili, juga dari Mesir. An ibn Shihab, Muhammad bin Muslim bin Shihab az-Zuhri, imam, ya, Muhammad bin Shihab az-Zuhri. Beliau berkata akhbarni Sa'id bin Musayyib, ya, ingat, Sa'id ibn Musayyib, bukan Musayyab, ya. Dan semua perawi yang selain Sa'id dibaca Musayyab, kecuali Sa'id, bapaknya Sa'id harus dibaca Musayyib. Kenapa? Karena dia mendoakan orang yang mengatakan dia Musayyab. Kita harus menghindar dari doa, ya. Kemudian ini diantara hadis yang penting bahwa Sa'id ibn Musayyib meriwayatkan dari bapaknya, yaitu Al-Musayyib, Musayyib ibni Haznin. Musayyib dan bapaknya Haznin dua-duanya sahabat, ya.
Dan hadis ini menjadi dalil bagi pendapat para ulama yang mengatakan Al-Musayyib, bapaknya Sa'id, ini dari sahabat awail, min awailis sahabah, dari sahabat yang pertama, bahwa dia hadir dalam kejadian talkinnya Nabi kepada pamannya Abu Talib. Dia hadir karena sebagian ulama mengatakan Musayyib ini masuk Islam nanti setelah Fatu Makkah, tapi tidak benar disebutkan pula oleh Muhammad Ali Al-Ethiopi dalam Bahru Az-Zujaj, ya, salah satu Muslim, bahwa yang benar dia masuk Islam dari awal, ya, dan dia hadir bersama Nabi, ya, sejak awal. Al-Musayyib dan bapaknya namanya Haznin, dua-duanya sahabat. Akhbarna Sayyid al-Musayyibi an abihi radhiyallahu ta'ala anhuma, berarti karena Al-Musayyib dan bapaknya itu Hazn adalah sahabiyain. Berkata Al-Musayyib, jadi Musayyib bin Al-Muqillin di antara perawi sahabat yang meriwayatkan sedikit hadis, cuma 2 hadisnya saja, ya, dikatakan ada 3. Qala lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu, ketika kematian menjelang, datang menjemput Abu Talib, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul datang kepadanya, Nabi mendatanginya. Fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah bin al-Mughirah. Ternyata Nabi mendapatkan di sisi Abu Talib ketika itu 2 orang pembesar Quraisy ketika itu, gembongnya orang musyrik ketika itu, yaitu Abu Jahal, ya, dan Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi tentu kita ingatkan bahwa Abu Jahal akhirnya meninggal dalam keadaan kekufuran, sedangkan Abdullah bin Abi Umayyah ini masuk Islam, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata, ya ammi, wahai pamanku. Asalnya ammun, ya, tapi dia kasrah karena dihilangkan ya mutakallimnya. Asalnya ya ammi, wahai pamanku, pakai ya mutakallim, tapi dihapuskan ya mutakallimnya, maka dimunculkan, ya, kasrahnya tadi niabatan an ya mutakallim, sebagai pengganti ya mutakallim. Ya ammi, wahai pamanku. Dan ini banyak terjadi dalam doa, ya Rabbi, ya Rabbi. Asalnya ya Rabbi karena ada ya mutakallimnya, ya Rabbi, dihapuskan ya mutakallimnya, tetap kasrahnya. Pahamnya? Ya Rabbi. Ya ammi, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimatan asyhadu laka biha indallah, satu kalimat yang aku persaksikan bagimu dengannya di sisi Allah. Jadi Nabi akan menjadi saksi bahwa pamanku telah mengucapkan kalimat itu, maka dia muslim, berhak untuk masuk surga, mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah. Faqala Abu Jahlin, maka berkata Abu Jahal, wa Abdullah ibn Abi Umayyah, ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Maka berkatalah Abu Jahal yang ada di sisi Abu Talib dan juga Abdullah bin Abi Umayyah, wahai Aba Talib, apakah engkau benci kepada agama Abdul Muttalib? Maksudnya agama nenek moyangmu, ya, Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, Abu Talib bin Abdul Muttalib, bersaudara, ya. Kau benci kepada agama bapakmu? Falam yazal Rasulullah SAW yuriduha alaihi, maka Nabi tetap terus dengan sabar menawarkan kepada pamannya Abu Talib kalimat tersebut. Ya'riduha, ay ya'ridu hadhil kalimah la ilaha illallah alaihi, ay ala Abi Talib, wa yu'idu lahu tilkal maqalah. Nabi mengulang kalimat itu, qul la ilaha illallah, artinya talqin. Dan dalam bab inilah para ulama mengatakan disyariatkannya talqin bagi orang yang mau meninggal,
disyariatkan. Dan bagaimana caranya talqin? Yaitu dengan diajarkan. Orang yang mentalkin mengucapkan, bilang la ilaha illallah. Jangan bilang bilang kok. Apa mau dibilang? Ya, sebutkan supaya dia mengikuti. Itu yang talqin. Kalau bilang kok, itu berarti menyuruh bilang. Ya, orang Jawa bilang nyebut pak, ya, nyebut pak, ya. Tidak, bilang, sebutkan la ilaha pak, la ilaha, gitu ya. Ya. Kemudian kalau orang yang ditalkin belum menyebutkannya, ulangi, tapi dengan lembut, ya. Kenapa? Karena di sini Abu Thalib belum mengucapkan apa-apa, maka Nabi yu'iduhu alaihi, Nabi mengulangnya, wa yu'idu lahu tilkal maqalah. Paham ya? Nabi mengulang. Kenapa diulang? Karena dia belum mengatakan. Begitu lihat orang ditalkin. Kalau dia belum bilang, kita ucapkan. Kecuali kalau dia sudah bisu, ya, maka atau bisu, maka cukup dengan gerakan bibirnya. Begitu dia bilang la ilaha illallah, diam. Jangan bicara lagi. Jangan bilang mantap toh. Nanti bilang, iya mantap. Oh, bukan akhir ucapannya lagi la ilaha illallah. Akhir ucapannya mantap. Paham ya? Jadi jangan aja bicara kalau sudah bilang la ilaha illallah. Nah, agar ucapan yang terakhir dia ucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Nabi menjamin man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dia pasti masuk surga. Ya, nasallallahu al-jannah. Maka dikatakan di sini hatta qala Abu Thalib. Nabi mengulang dengan sabar, dengan lembut, ya. Hatta qala Abu Thalib, hingga berkata Abu Thalib, akhir ma kallamahum, akhir yang mereka berbicara kepadanya. Jadi ucapan terakhir Abu Thalib ini apa? Huwa ala millati Abdul Muttalib. Perhatikan, siapa yang bilang ini? Abu Thalib. Dinukilkan perkataan Abu Thalib. Harusnya disebutkan dalam lafalnya ana ala millati Abdul Muttalib. Tapi ini tidak. Ini dibawa kepada bentuk namanya tahwil ala hikayah, dalam bentuk cerita. Maka ucapan terakhir Abu Thalib adalah dia di atas agama Abdul Muttalib. Kenapa? Karena jeleknya ucapan tersebut. Karena agama Abdul Muttalib agama kesyirikan. Jelas ya? Maka kalau dikatakan, dinukilkan ceritanya, maka ucapan terakhir dari Abu Thalib, saya, tidak enak. Masa kita mau mengatakan seperti itu? Ini kalimat kufur ini, agak benar ini. Mengikuti agama nenek moyang, tidak boleh. Maka dirubah dalam bentuk cerita. Ya, huwa ala millati Abdul Muttalib. Ya. Wa aba an yaqula, dan dia tidak mau untuk berkata la ilaha illallah. Ya. Nanti akan datang alasan mengapa Abu Thalib tidak mengucapkannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata ketika itu, ama Allah. Jadi setelah mengucapkan itu, maka Abu Thalib meninggal. Ingat tadi kalimatnya, hatta qala Abu Thalibin akhir ma kallamahum, sehingga Abu Thalib berbicara terakhir apa yang mereka berbicara kepada Abu Thalib itu. Jadi ucapan terakhir Abu Thalib, huwa ala millati Abdul Muttalib, terus mati, selesai, ya. Maka ketika itulah Nabi mengatakan, ama wallahi, demi Allah, la astaghfiranna laka ma lam unha anka, aku sungguh akan memintakan ampunan. Lam qasam, menunjukkan wallahi, waw qasam, la astaghfiran ditakkid, juga lam qasam disebut demikian. Terus ada nun taukid, sungguh-sungguh saya akan mendoakan ampunan, memintakan ampunan bagimu selama aku tidak dilarang dari memintakan ampunan untukmu. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan firman-Nya surat Taubah 113, a'udzubillahi samii'al minasyaitonir rajim, ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allah berfirman yang artinya, tidak layak bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk meminta ampunan bagi orang-orang miskin, orang-orang musyrik, walaupun mereka dari kerabat dekat, setelah jelas kepada mereka bahwa mereka adalah
penghuni neraka jahim. Wa anzalallahu ta'ala ala fi Abi Talib, dan juga Allah turunkan tentang kejadian Abu Talib. Faqala li Rasulillah, maka Allah berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-Qasas 56, yang artinya sesungguhnya engkau wahai Nabi tidaklah mampu memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Tidak ada keraguan bahwa Abu Talib orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga disebutkan dalam sejarah bahwa kematian Abu Talib yang itu berdekatan dengan kematian siapa? Istri Nabi. Siapa namanya? Khadijah bintu Khuwailid. Dua orang penolong dakwah ketika itu wafat. Sampai disebut bahwa itu amul huzni, tahun kesedihan. Tahun kesedihan itu istilahnya ya. Meskipun sebagian ulama mengingkari nama tersebut, bahwa seolah-olah mencela waktu, sedangkan Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, Rasulullah mengatakan dari Allah bahwa Allah berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra, menyakiti aku anak manusia, mereka mencela waktu. Jadi nggak boleh dibilang hari sial, nggak boleh, itu mencela hari namanya ya, hari kesedihan, jangan ya, karena bertentangan dengan ketentuan bahwa waktu itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah Allah berikan kesempatan untuk seorang meraih kebaikan ya, atau justru mendapatkan ya kejelekan, na'udzubillah min dzalik. Jadi waktu tidak ada salahnya, yang salah manusianya ya, yang lalai. Walakinna Allah yahdi man yasha, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha tahu siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jelas ya? Ya. Siapa yang layak, siapa yang tidak, siapa yang Allah berikan kemudian hidayah, meskipun orang mungkin putus asa, tidak bisa tobat, itu tidak bisa. Ternyata dia tobat. Sebaliknya orang yang kelihatannya dalam kebaikan namun meninggal dalam su'il khatimah, kematian yang jelek. Ya, na'udzubillahi min su'il khatimah. Baik, saya kira jelas hadisnya. Ya, Abu Talib ditawarkan ketika sakit keras menuju kematiannya. Artinya seandainya dia mengucapkannya bermanfaat baginya. Karena tidak mungkin Nabi menawarkan padahal sudah tidak bermanfaat lagi. Sehingga berarti ini tidak bertentangan dengan hadis yang tadi kita bacakan, bahwa Allah menerima taubat seorang hamba selama belum gargarah. Paham ya? Selama belum dalam keadaan sekarat. Ya, begitu. Kemudian sanad yang berikutnya berkata Imam Muslim, wa haddatsan Ishaq bin Ibrahim ibn Rahoyah, imam masyhur, imam sahabat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ishaq bin Ibrahim ibn Rahoyah. Wa Abd bin Humaid juga imam, sahibu al-Muntakhab. Abd bin Humaid dikatakan kitab hadis yang paling banyak hadis dikumpulkan itu kitabnya Abd bin Humaid. Cuman tidak ditemukan kecuali sedikit sekali. Dicetak baru setebal ini cetakannya untuk Muntakhab Ibnu Humaid, dengan tahqiqnya agak tebal sedikit yang ditemukan, yang lain hilang. Dikatakan musnad yang paling lengkap, paling luas itu musnadnya Abd bin Humaid, imam ya. Qala, keduanya berkata, Ishaq dan Abd bin Humaid, akhbarana Abdul Razak bin Hammam As-San'ani, imamnya Yaman, muhadditsnya Yaman, Abdul Razak As-San'ani. Qala akhbarana Ma'mar bin Rashid ya. Perubahan sanad. Jadi ini guru kedua dari Imam Muslim. Wa haddatsana Hasan al-Hulwani, Hasan bin Ali bin Muhammad al-Hulwani, wa Abd bin Humaid, dan juga Abd bin Humaid. Qala, keduanya berkata, haddatsana Ya'qub wa huwa ibnu Ibrahim ibni Sa'ad, ibni Ibrahim ibni Abdurrahman bin Auf. Qala haddatsani abi. Siapa abinya di sini?
Siapa abinya di sini? Yakub, yaitu ibnu Ibrahim, meriwayatkan dari bapaknya. Siapa nama bapaknya? Siapa? Siapa nama bapaknya? Ibrahim lah tentunya ya. Perhatikan ya. Nama bapaknya Ibrahim lah. Nama perawinya Yakub wa huwa ibnu Ibrahim ibni Sa'ad. Qala haddatsani abi. Siapa abi di situ? Abuhu, siapa abuhu? Ibrahim, bapaknya Yakub, yaitu Ibrahim bin Sa'ad. Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Ya, Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Berarti apanya Abdurrahman bin Auf? Hah? Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Hah? Ini anaknya Abdurrahman bin Auf, namanya Ibrahim. Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Cucunya Abdurrahman bin Auf namanya Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Makanya cicit ya, anaknya cucu Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf ya. An Saleh bin Kaisan ya, Saleh bin Kaisan, beliau ini muaddib waladi Umar bin Abdul Aziz. Dia gurunya anaknya Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang dikatakan khalifah yang min khulafa'ir rasyidin, jadi khulafa'ir rasyidin, meskipun sebenarnya tidak termasuk ya, tapi karena keadilannya luar biasa. Nah, Saleh bin Kaisan ini lebih tua dari guru yang dia meriwayatkan darinya. Siapa itu? An Saleh bin Kaisan, kilahuma aniz Zuhri, yaitu Ma'mar bin Rashid dan Saleh bin Kaisan, keduanya meriwayatkan dari Az-Zuhri. Jadi Ma'mar bin Rashid kembali ke sanad yang di atas tadi, paham ya? Ya. Dan Saleh bin Kaisan meriwayatkan dari Zuhri. Nah ini bahwa Saleh bin Kaisan ini lebih tua dari Az-Zuhri. Zuhri tabi'i, Saleh bin Kaisan tabi'i. Tapi Saleh ini ketemu dengan Ibnu Umar, bahkan dikatakan ketemu dengan Umar bin Khattab. Dia lebih tua, maka disebut riwayatu al-akabir anis asagir, riwayat orang yang lebih senior dari juniornya. Paham ya? Itu boleh menunjukkan ilmu itu tidak mengenal senior junior, siapa yang paling tua ya, tua miramang dan sebagainya. Tidak ada istilah seperti itu. Ilmu itu adalah kebaikan ya. Nah, An-Zuri bihadzal isnadi mithlahu, dengan sanad ini, yaitu yang di atas tadi ya, yaitu sampai dari Zuhri dari Sa'id ibnil Musayyibi dari bapaknya, kembali ke sanad paling atas lagi. Pahamnya? Lihat ini kembaliannya. Kalau kita gambar skema sanadnya agak panjang tadinya, tapi ini bagus sekali. Sahih Muslim ini bagus sekali untuk mengetahui bagaimana sanad hadis-hadis itu. Lihat tadi Imam Muslim meriwayatkan dari Ishaq ibn Rahoyah dan Abd ibn Humaid ke atas ya, ke Abdul Razak, terus Ma'mar bin Rashid. Setelah itu Imam Muslim meriwayatkan lagi dari Hasan al-Hulwani dan Abd ibn Humaid juga ya, tetapi dari Yakub, dari Yakub bin Ibrahim sampai kepada Saleh bin Kaisan. Dari Saleh bin Kaisan dan Ma'mar bin Rashid ketemu di mana? Ketemu di mana? Sa'id ibnil Musayyib, tabi'in juga. Paham ya? Nah, setelah Sa'id ibnil Musayyib dikatakan tadi apa? Bihadzal isnadi. Nah, jadi kilahuma aniz Zuhri, afan. Dari Saleh bin Kaisan dari Yakub, dari Ma'mar bin Rashid ke Zuhri. Dari Zuhri ke siapa? Sa'id ibnil Musayyib. Dari Sa'id dari siapa? Bapaknya Al-Musayyib. Maka diingatkan bihadzal isnadi, yang di atas tadi, yang pertama, hadis pertama, mithlahu, sama sanadnya. Jelas ya? Ya. Jadi 3
rantai sanad yang berbeda. Harmalah bin Yahya, kemudian Ishaq bin Rahih dengan Abd bin Humaid, kemudian Hasan al-Hulwani dengan Abd bin Humaid, ketemunya semua ke Muhammad bin Syihab az-Zuhri, baru kemudian Sa'id bin Musayyib, baru kemudian Al-Musayyib, sahibul qissah. Berikutnya kata Imam Muslim, ghaira anna haditha Salih intaha inda qawlihi fa anzalallahu azza wa jalla fihi wa lam yadhkur al-ayataini. Hanya saja riwayat Salih bin Kaisan, paham ya? Bukan riwayat Yunus. Riwayat Yunus kan yang di atas. Juga bukan riwayat Ma'mar bin Rashid. Riwayat Ma'mar bin Rashid yang kedua. Paham ya? Riwayat yang ketiga riwayat Salih bin Kaisan. Paham ya? Tadi ada 3 sanad dari Imam Muslim yang tadi kita sebutkan. Paham ya? Yang pertama tadi Harmalah bin Yahya, Ishaq bin Rahoya, yang kedua Harmalah sampai ke Yunus bin Yazid al-Ili, baru ke Az-Zuhri. Kalau Ishaq bin Rahoya sampai ke Ma'mar bin Rashid, baru ke Az-Zuhri. Kalau Hasan al-Hulwani sampai ke Salih bin Kaisan, baru ke Zuhri. Paham maksudnya ya? Itu gambaran sanadnya. Ini namanya dalam istilah hadis mutaba'ah. Jadi Yunus bin Yazid al-Ili ada penguat riwayat dia. Siapa dia? Ma'mar bin Rashid, karena mereka berdua meriwayatkan dari Az-Zuhri. Juga ada penguat yang lain. Siapa dia? Salih bin Kaisan, yang juga meriwayatkan dari Az-Zuhri. Namanya mutaba'ah, penguat riwayat. Paham ya? Itu namanya jam'ut turuq, mengumpulkan jalan hadis. Mungkin dalam jalan Yunus ada kelemahan, tapi dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Mungkin ya. Tapi di sini hadisnya sahih. Ya. Cuma sekarang Imam Muslim ingin menyebutkan perbedaan lafal. Makanya kita sebutkan bahwa Imam Muslim umdatun fi naqli alfadhil hadis. Imam Muslim, beliau jadi patokan, sandaran dalam penukilan lafal hadis. Kenapa? Lebih detail, lebih teliti. Paham ya? Nah, di sini beliau mengatakan, ghaira anna haditsa Salih, hadis yang ketiga, riwayat yang ketiga, hanya berhenti sampai firman Allah, sampai perkataan fa anzalallahu azza wa jalla fi, maka Allah turunkan ayat tentangnya, tentang kejadian Abu Talib. Dia tidak sebutkan surahnya surah apa, itu surat Taubah 113 dan surah Al-Qasas ayat 50. Tidak disebutkan ayatnya. Ya. Walam yadhkur al-ayatain wa qala fi hadithihi, dan berkata Salih bin Kaisan, berarti riwayat yang ketiga, wa ya'udani fi tilkal maqalati. Begitu harakatnya di antum. Tolong lihat harakatnya semua. Wa qala fi hadithihi wa ya'udani fi tilkal maqalati. Begitu? Ya'udani. Ya. Ya'udani ada ya'udu. Mengulang. Ya. Artinya keduanya, Abu Jahal maupun Abdullah bin Abi Umayyah, ketika Nabi mengatakan ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, Abu Talib diganggu, dikatakan atargabu an millati Abdul Muttalib, maka Nabi ulang lagi. Ya kan? Nabi ulang kan? Sampai Abu Talib mengucapkan. Tapi setiap Nabi mengulang, kedua orang musyrik dan gembongnya orang kafir ketika itu juga mengulang. Itu maksudnya. Ya'udani fi tilkal maqalah. Mereka juga mengulang itu. Subhanallah, menunjukkan bahayanya kebatilan. Ya. Ya. Diulang kebenaran, mereka juga mengulang kebatilan. Yang mana yang lebih berhak untuk diulang? Kebaikan. Ya. Wa fi hadits Ma'mar. Adapun dalam hadis Ma'mar, hadis yang keberapa? Sanad yang keberapa? Sanad yang kedua. Sanad yang pertama Yunus bin Yazid al-Ili dari Az-Zuhri. Sanad yang kedua Ma'mar bin Rashid ke Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Yang ketiga tadi Salih bin Kaisan
ke Az-Zuhri, begitu ya. Adapun wa fi hadis Ma'mar, adapun dalam hadis Ma'mar, dan kedua hadis ini, hadis Saleh bin Kaisan dan hadis Ma'mar ini dikeluarkan juga Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya. Maka hadil kalimah, pada tempat lafal wa yaudani fi tilkal maqalah, lafalnya demikian, falam yazala bihi, falam yazala bihi, maka terus menerus keduanya. Siapa keduanya itu? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Bihi, tetap dampingi terus Abu Thalib sampai meninggal. Ya, jadi tidak disebutkan penyebutan mengulang kalimat, tapi mendampingi terus. Tentunya mendampingi untuk apa? Memalingkan Abu Thalib. Setiap kali diajak kepada Islam, dia kembalikan lagi. Masa kau tinggalkan agama nenek moyang dan sebagainya, ya. Nah, begitu katanya. Kemudian berkata Imam Muslim, haddatsana Muhammad bin Abbad wa ibnu Abi Umara, Muhammad ibni Abbad ibnu Zibirqan al-Makki, wa ibnu Abi Umar, sudah terdahulu namanya berulang-ulang, Muhammad ibnu Yahya bin Abi Umar, Muhammad ibnu Yahya bin Abi Umar. Qala, keduanya berkata, haddatsana Marwan, Marwan bin Muawiyah, sudah terdahulu juga, ya, Marwan bin Muawiyah al-Fazari, an Yazid, Yazid bin Kaisan, an Abi Hazim, an Abi Hazim Salman al-Ashja'i, itu namanya Abi Hazim, Salman al-Ashja'i, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Siapa nama Abu Hurairah? Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhrin atau Abdullah bin Sakhrin, itu nama yang paling dekat. Qal, berkata Abu Hurairah, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'ammihi indal maut, beliau berkata kepada pamannya ketika akan wafatnya paman beliau tersebut, qul la ilaha illallah ashhadu laka biha yaumal qiyamah, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bersaksi bagimu dengan kalimat itu di hari kiamat. Fa'aba, Abu Thalib menolak. Fa'anzalallahu innaka la tahdi man ahbabta al-ayata. Qala Imam Muslim, haddatsana Muhammad bin Hatim bin Maimun al-Baghdadi as-Samin. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id, Yahya bin Sa'id al-Qattan namanya, Yahya bin Sa'id al-Qattan, imam yang masyhur, imam jarh wa ta'dil. Qala haddatsana Yazid bin Kaisan an Abi Hazim. Siapa namanya Abu Hazim tadi? Abu Hazim, siapa Abu Hazim? Salman, namanya Salman. Abu Hazim Salman al-Ashja'i. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ammihi qul la ilaha illallah ashhadu laka biha yaumal qiyamah. Ini dari musnad Abu Hurairah. Kalau tadi dari musnad siapa? Al-Musayyib. Musnadnya Al-Musayyib. Sekarang musnadnya siapa? Abu Hurairah. Nah, musnad Abu Hurairah ini pertanyaannya, apakah Abu Hurairah hadir kejadian itu? Hadir? Hadir? Ya? Tidak hadir. Abu Hurairah masuk Islam 4 tahun sebelum wafatnya Nabi. Abu Hurairah Ad-Dawsi 4 tahun sebelum wafatnya Nabi. Jadi yakinnya dia tidak hadir, tapi dia dapatkan cerita dari orang yang hadir pastinya, ya, maka disebut mursal sahabat. Sahabat meriwayatkan kejadian apa yang tidak mereka hadiri atau dengarkan langsung, tapi pasti dia dengarkan dari sahabat yang lainnya, maka sahih. Mursal sahabi sahih. Jelas ya? Ya. Adapun tadi Musayyib, kata Syekh Muhammad Al-Ethiopi bahwa dia, Muhammad Al-Alam Al-Ethiopi, bahwa dia hadir. Dari keterangan riwayat yang lain bahwa dia hadir, ya, dalam peristiwa itu. Maka Rasulullah menawarkan kepadanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang akan menjadi saksi, Nabi akan menjadi saksi baginya di hari kiamat nanti. Qal, apa kata Abu Thalib? Laula an tu'ayyirini Quraisyun yaquluna innama hamalahu ala dhalika al-jaz'u.
Berkata Abu Thalib, laula an tu'ayyirani Quraisyun, seandainya aku tidak khawatir diledek, diejek oleh orang Quraisy. Kenapa? Yaquluna, mereka akan mengatakan, innama hamalahu ala dzalika al-jaz'u. Al-jaz'u, yang mendorong Abu Thalib untuk mengucapkannya adalah karena takut mati. Al-jaza' artinya kematian, ya. Al-jaza'u, ya. Al-jaza'u juga disebut al-khara'u. Al-khara'u artinya dha'fu. Artinya Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena malu. Jangan sampai dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah terus mati. Orang-orang Quraisy mengatakan, tidak, itu dia pura-pura dia bilang begitu, atau karena dia takut mati, atau karena lemah akhirnya dia mengucapkan kalimat itu. Maka tidak mau dia ucapkan karena gengsi, ya, karena takut dicela. Laula an tu'ayyirani Quraisyun yaquluna innama hamana dzalika al-jaza'u la aqrartu biha 'ainaka. Sungguh aku akan menyenangkan engkau dengannya. Saya akan ucapkan untuk menyenangkan engkau, tapi saya malu nanti diejek, diledek orang-orang Quraisy, mengucapkan la ilaha karena takut, karena lemah dan sebagainya. Paham ya? Karena takut seperti itu. Gengsi berarti kan? Gengsi. Namun akhirnya dia mati dalam keadaan kufur. Na'udzubillah min dzalik, ya. Fa anzalallahu ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Demikian selesai hadisnya, ya. Saya kira ibrah yang paling berharga dari hadis ini adalah bagaimana seorang terjatuh dalam azab neraka disebabkan gengsi. Ya, dia tahu benarnya kalimat la ilaha illallah, tapi dia khawatir kalau dia ucapkan itu dalam keadaan dia kesekarat seperti itu, bahwa itu kesempatan bagi dia terakhir untuk mengucapkannya dan dengan dia akan selamat dunia dan akhirat. Tapi dia tidak malu, gengsi, maka dia tidak mengucapkannya. Apa yang terjadi? Celakalah dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Hati-hati, gengsi ternyata bahaya. Terkadang gengsi tidak hanya membawa seorang pada kemaksiatan, kedurhakaan, bahkan ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Nasallallahu alaihi. Ya. Baik, ikhwani fiddin, juga pentingnya bagi kita apa? Husnul khatimah, kebaikan yang baik, ya. Dan bagaimana cara meraih kematian yang baik? Dengan senantiasa beramal dengan amal Islam dan memohon kepada Allah agar diberikan husnul khatimah. Itu diantara sebabnya. Karena Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali engkau dalam keadaan Islam. Maksudnya apa? Beramal dengan Islam. Kalaupun amal yang engkau kerjakan amal duniawi, niatkan dengannya niat diniyah, niat meraih keutamaan dari kebaikan akhirat. Kenapa? Dengan itu engkau beramal dengan amal Islam. Jika engkau mati di atasnya, engkau di atas Islam insyaallah ta'ala. Nas'allahu husnal khatimah. Saya kira demikian, manfaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.